60, 18 itu ketika remaja, kemudian berapa 40 tahun. Kemudian waja'akumun nadhir. Ada satu lagi yang berpendapat yang dimaksud adalah usia balik ya. Balik itu rata-rata 14 sampai 15 ya. Itu maka orang kalau sudah balik dia sudah mulai melaksanakan kewajiban ya, sudah terkena beban syariat ya. Nah, kemudian sekarang waja'akumun nadhir ya. Ini firman Allah ya. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan ya. Ini disebutkan Ibnu Abbas dan jumhur ulama menjelaskan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabilah yang telah memberikan apa peringatan itu kepada umatnya ya. Nabi datang menjelaskan perkara-perkara agama ini ya, menjelaskan syariat ini kepada umatnya ya. Ini penafsiran ya. Kemudian penafsiran berikutnya yaitu apa? Datangnya uban itu sebagai peringatan ya. Sudah mulai ada ubannya 1, 2 ya. Itu peringatan wes tuwo. Maka kalau punya uban jangan disemir ya. Tidak meleleng terus ya. Lali nek wes tuwo. Itu peringatan betul Pak. Peringatan ya. Allah ingatkan secara alami gitu ya. Yang punya uban apalagi sudah lebih banyak putihnya daripada hitamnya ya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya napa meh napa ya meh itu Pak. Hampir ya. Itulah orang tua ya. Seharusnya memikirkan betul ya. Bagaimana mengakhiri hidup di dunia ini? Apakah husnul khotimah atau tidak? Kita harapannya adalah husnul khotimah. Maka ketika sudah ya datang uban itu, maka apa? Sudah saatnya ya fokus untuk beribadah. Sudah memikirkan akhiratnya. Apalagi mohon maaf yang dulu sebelum tua amalnya tidak banyak, mungkin bahkan ada yang tidak beramal Pak, karena dulu tidak punya ilmu. Alhamdulillah sekarang sudah ngaji, sudah tahu tentang ilmunya, tinggal apa? Menguatkan ibadahnya. Nah yang diharapkan ya, supaya apa? Husnul khotimah. Kemudian kita baca hadis yang pertama ya. Hadis nomor 112 ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, a'dzarallah ya. Allah tidak akan menerima ya ilam ri'in ya akhara ajalahu hatta balagha sittina sana ya. Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang lagi ya setelah ia berumur berapa? 60 tahun. Daro di sini para ulama menerangkan bahwasanya Allah tidak akan memberi alasan kepadanya. Allah tidak akan memberikan alasan kepadanya nanti pada hari kiamat. Berbun Pak. Kelihatan nggak, Pak Ustaz? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Tidak apa-apa, masih kelihatan Pak. Masih jelas. Jelas. Nah, tidak apa-apa, matikan dulu. Ini ada alamat. Iya Pak, ganggu larun. Masih. Hebat itu. Tanda-tanda belum tua Pak.
Allah tidak apa? Tidak akan memberikan alasan kepada orang tersebut nanti pada hari kiamat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan yang cukup lama kepadanya. Dia sudah diberi kesempatan, di sini sebutkan berapa? Hatta balagha sittin. Allah antarkan dia sampai umur 60 tahun, ya. Dan bukan itu saja, ya. Allah juga memberikan dia kecukupan kekuatan, ya, untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Manusia diberi kekuatan, ya. Bukan sekedar kuat, tetapi juga diberi akal untuk berpikir bagaimana beramal yang baik. Dan agama kita, masya Allah, banyak sekali amalan-amalan itu ringan, tetapi memiliki pahala yang besar. Itu kan semua harusnya manusia berpikir betul. Ringan sekali Pak amalannya, tapi pahalanya besar. Ini contoh rakaatnil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi itulah manusia tidak memanfaatkannya. Ya. Tidak kuat, Pak. Tidak kuat untuk melaksanakan itu. Masya Allah. Ya. Allah perintahkan untuk sholat. Tidak kuat untuk sholat, Pak. Padahal dari jam 7 sampai jam 4 bekerja kuat itu, Pak. Jeda zuhur istirahat, azan, orang kuat di masjid. Orang kuat mau 10 menit. Tadi berapa jam itu? Dari jam 7 atau jam 8 sampai zuhur, berapa jam itu? Pekerjaannya berat mungkin, Pak. Ngangkut, angkat gitu. Kalau yang di kantor sibuk sana, sibuk sini, ya kan, ngurus semua urusan beres, Pak. Mau 10 menit ora beres. Naudzubillah. Ya. Itu Allah berikan kekuatan. Kamu cerdas sekali, urusan dunia semua kamu selesaikan. Cuma 10 menit untuk mengurus sholat zuhur, kamu tidak selesai. Naudzubillah. Ya. Ini ditanya nanti, tidak cukup apa? Saya beri umur 60 tahun itu. Pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kesempatan. Maka judulnya indah sekali, ya. Memperbanyak amal di hari tua. Hari tua itu udah tidak usah mikir yang macam-macam. Fokus kuatkan ibadah, ya. Karena Masya Allah, Pak. Sebentar lagi, ya, tidak lama. Setiap yang datang pasti dekat, Pak. Setiap yang pasti datang pasti dekat, ya. Tidak lama. Banyak orang yang sudah mendahului kita, ya. Ada banyak yang mendahului kita. Nah, kemudian kita ambil faedah dari ayat ini, ya, dari hadis ini, ya. Yang pertama, ya, Syekh Salim Al-Aid Al-Hilali menyebutkan pertama luasnya rahmat Allah, ya, kepada siapa? Para hambanya. Allah itu Masya Allah Arhamur Rahimin, sangat-sangat memberikan rahmat, ya. Rahmatnya sangat luas kepada hambanya. Dibuktikan di sini apa? Allah memperpanjang umur umatnya, ya. Sampai berapa? Sampai di sini 60 rata-rata, ya. Bahkan ada yang lebih, ya. Tujuannya apa? Supaya dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Jadi sampai sekarang itu tetap hidup, Allah berikan kesempatan dan tobat. Itu yang Allah inginkan. Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesempatan supaya apa? Bertaubat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin, segeralah menuju ampunan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Supaya apa? Dosa-dosa yang lalu itu dihapus. Allah Maha menerima taubat seseorang.
Seandainya manusia itu datang dengan sepenuh bumi ini dosa, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Bukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena banyak orang putus asa itu sekadung, ya toh. Sekadung, saya terlalu kotor, akhirnya apa? Enggak mau bertobat, Pak. Dia menyangka, dia berprasangka buruk kepada Allah. Dia menyangka bahasanya Allah tidak akan mengampuni. Allah akan mengampuni, Pak. Allah At-Tawwab, Allah itu mengampuni, memaafkan berkali-kali kesalahan manusia. Sekarang bertobat, besok khilaf, tobat lagi Allah terima. Khilaf lagi, tobat lagi Allah terima. Berkali-kali Allah itu memaafkan kesalahan manusia. Apalagi kita bersungguh-sungguh mohon maaf, meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni. Inilah rahmat Allah itu sangat-sangat luas, ya. Kemudian faedah berikutnya, Allah tidak akan memberikan hukuman kepada para hambanya. Allah tidak akan memberikan hukuman kepada hambanya, ya. Melainkan setelah hujjah, melainkan setelah keterangan, ya, atau dalil yang nyata sampai kepada mereka. Jadi Allah turunkan ayat-ayatnya, Allah turunkan para nabi dan rasul untuk apa? Menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil, ya. Ini halal, ini haram, ya. Inilah nanti, ya, ketika sudah sampai, ya, kemudian Allah baru, ya, mendatangkan apa? Memberikan hukumannya bagi mereka yang sudah sampai kepadanya dalil, dia tidak melakukan. Dan insya Allah sekarang itu, ya, mudah sekali kita untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran itu, ya. Mudah sekali kita untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran itu, ya. Pengajian di mana-mana, ya. Masya Allah. Di sini berapa kali pengajian? Seminggu sekali. Alhamdulillah. 2 kali. Khutbah Jumat. Ya, minimal khutbah Jumat. Ngono wae nek ora. Masya Allah. Ini peringatan, ya. Ini peringatan dari Allah. Kalaupun ternyata tidak dapat di masjid sini, ada masjid yang lain. Kalau enggak, HP juga ada, ya. HP itu apa yang dilihat? Pengajian apa liyane, Pak? Ya di HP itu kan banyak sekali pengajian. Masya Allah. Paling enggak kita dengarkan murotal, ceramah-ceramah ustadz. Itu peringatan, ya. Peringatan, ya. Dan alam ini juga memberikan kita peringatan. Orang yang ada di sekitar kita itu juga menjadi peringatan, ya. Wa kafa bil mauti mau'idatan. Ini perkataan salafnya. Cukuplah matinya seseorang itu menjadi mau'idah. Mau'idah itu apa? Ya, tausiah, Pak, ya. Maka kita melihat orang mati itu kan, itu menjadi pelajaran buat kita. Bahasanya kita nanti juga seperti itu. Kita juga tahu orang mati itu nanti seperti apa. Nek amale ape dapat surga, amalnya buruk mendapatkan. Kita semua akal sehat itu sederhana berpikirnya, sederhana sekali. Ape dibalas ape, ya. Allah dibalas Allah. Itu kita sederhana sekali memikirkan itu. Nah, dan insya Allah semuanya tahu, ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah tidak menghukum seseorang sampai dalil itu tegak, sampai dalil itu sampai kepadanya, ya. Dan rasanya susah juga nyari orang yang belum pernah mengenal Islam itu, ya. Kira-kira di mana Pak orang yang tidak pernah mengenal Islam itu? Sepertinya insya Allah, ya. Semoga Islam itu tersebar kemana-mana.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, penyempurnaan usia sampai 60 tahun hanya perkiraan berakhirnya usia seseorang, ya. Penyempurnaan usia 60 tahun di sini kan disebutkan balagha sittina sanah, ya. Ini apa? Hanya perkiraan berakhirnya usia seseorang untuk menjumpai ajal, ya. Karena nyatanya ada yang kurang dari 60, ada yang lebih dari 60 sudah, ya. Kurang 60 sudah ada yang meninggal, bahkan belum lahir pun ada yang meninggal, ya. 60. Maka umur umat Nabi itu akmara ummati baina sittina wa sab'in, ya. Antara berapa? 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melampaui itu. Alhamdulillah. Makanya sudah umur 60 tahun harus pasang kuda-kuda betul. Harus serius betul, harus serius. Sudah tidak waktunya main-main lagi. Apalagi yang sudah 70, bonusnya wis akeh. Sudah banyak sekali bonusnya. Ya. Nabi 63, ya. Masya Allah. Rata-rata umur umat Muhammad sekian itu, ya. 60 sampai 70, ya. Yang masih 40 jangan terlalu pede, ya. Sangat mungkin, ya, maut tidak pernah lihat umur berapapun umurnya, kalau waktunya ambil sudah, ya. Maka jadi 60 bukan, ya, akhir, tapi bisa jadi ada yang kurang dari 60, ada yang lebih dari 60, bahkan lebih dari 70. Nah. Kemudian, ya, Syekh Salim menyebutkan tidak ada alasan bagi orang yang sudah mencapai usia 60 tahun untuk tidak bertaubat. Sudah 60 tahun, tidak ada alasan lagi untuk tidak bertaubat. Harus bertobat, ya. Bertobat apa? Dari segala macam kesalahan, dari segala macam kemaksiatan yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Kira-kira kemaksiatan masa lalu itu banyak apa ora akeh, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali yang kita lakukan gitu. Maka beliau menekankan di sini apa? Segera bertobat, ya. Segera bertobat, ya. Maka ketika orang diterima tobatnya, Masya Allah, dosanya dihapus, dosa-dosa yang lalu dihapus. Maka amalan yang terbaik salah satunya apa? Memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hadis berikutnya, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah Ibnu Abbas, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ya, keduanya, ya. Qala, ya, menuturkan, kana Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu an, ya, khalifah yang kedua, yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin, ya, yaitu apa? Memasukkanku, mengajakku ma'a asyakhi Badrin. Alhamdulillah, jreng, ya. Mengajakku berserta para tokoh, ya, asyakh itu senior-senior Badrin, orang yang ikut perang Badar. Fa ka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi, ya. Sehingga seakan-akan sebagian dari mereka itu, ya, merasa apa? Ya, tidak nyaman, ya. Karena apa? Ada Abdullah Ibnu Abbas, ya. Ya. Lima yadkhulu hadza ma'ana, ya. Maka berkata, ya, sebagian dari senior-senior itu, ya, kenapa
ya, kamu memasukkan anak ini ke bersama kami. Walana abnaun misluh, kami juga punya anak seumuran dia. Ya. Ya, waktu itu Abdullah ibnu Abbas disebutkan kira-kira umurnya 20 tahun. Kira-kira umurnya 20 tahun waktu itu masih muda, ya. Dan senior-senior waktu itu sudah sepuh semua, karena mereka apa? Waktu itu, mereka adalah orang yang ikut perang Badar. Berarti kira-kira ya kalau Abu Bakar itu 2 tahun, ya. Umar 10 tahun, ya, menjabat, gitu, ya. Ini pada masa Umar. Berarti kan umurnya sudah cukup, ya, mungkin di atas 60 tahunan, ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya, innahu min haitsu alimtum, ya. Umar berkata, sesungguhnya kedudukan pemuda ini seperti yang kalian ketahui. Kalian sudah mengetahui siapa Abdullah ibnu Abbas, ya. Kemudian, ya, fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum, ya. Dan kemudian pada suatu hari Umar radhiyallahu an memanggil aku untuk memasukkan atau bergabung bersama apa? Senior-senior yang tadi itu, ya. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum, ya. Maka Umar itu, ya, aku tidak mengetahui, ya. Aku tidak mengetahui alasan Umar memanggil diriku kecuali untuk menunjukkan tentang apa? Keahlianku, pemahaman agamaku kepada mereka. Umar mau memperlihatkan keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Abbas, ya. Qala, maka Umar radhiyallahu an, ma taquluna fi qaulillahi, maka Umar waktu itu bertanya kepada para senior itu, kepada para senior, pada para senior Badar itu, apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Faqala ba'duhum, sebagian mereka para sahabat itu menjawab, umirna, kami diperintahkan, nahmatullah, memuji Allah, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun, ya, idza nasarona, ketika Allah memberikan kemenangan kepada kita, wa fataha alaina, dan dibukakan kemenangan untuk kami, wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an, sebagian mereka yang tidak tahu diam. Para sahabat, kalau tahu mereka menjawab, kalau tidak tahu diam saja, ya. Lebih banyak diam, ya. Kemudian faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, maka berkata kepadaku Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, apakah seperti itu yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Apakah kamu mengatakan juga seperti pendapat mereka? Fakultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, la, tidak, bukan seperti itu tafsirnya, ya. Fama takul, maka Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana tafsirnya? Kultu huwa ajalu Rasulillah, itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ajal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu, yang aku mengetahuinya. Qala idza jaa nasrullah, ya.
Wadhalika alamatu ajalika, ini adalah tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, ma'alamu minha illa ma taqul, ya, aku tidak mengetahui kandungannya kecuali seperti yang kamu katakan tadi, ya. Dan insyaallah kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, ya, peringatan, saya saling menyebut peringatan agar memohon ampunan ketika mendekati ajal, ya. Memperbanyak apa? Istighfar ketika sudah mendekati ajal, ya. Dan ajal kita semuanya kan dekat karena kita tidak tahu. Maka di sini ada tanda-tanda. Berapa tanda-tandanya? Umur 60 tahun. Maka orang yang sudah umur 60 tahun harus lebih waspada. Nah, yang sudah tadi disebutkannya nadir itu artinya apa? Uban. Yang sudah beruban juga untuk memperbanyak istighfar. Nabi sekali duduk berapa? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu dibaca kapan Pak? Adkar sobah dan masa pagi itu setelah subuh sampai syuruk, itu waktu yang baik untuk istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, baca 100 kali. Ini bisa dipraktekkan Pak besok, ya. Ya, jangan nunggu besok, nanti setelah pengajian ini coba Pak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Hitung aja pakai ini Pak. Sampai sini 10. Lagi ulangi 10, 100 nanti. Nah, betul. Ini kalau sudah terbiasa Pak, ringan sekali. Memang awal itu berat. Awal berat, ya kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, diselingi angop-angop pisan kan? Ya. Terus dilawan astagfirullah wa atubu ilaih, terus saja itu. Nanti masya Allah mudah itu. Apalagi Pak, dari masjid sampai rumah, insya Allah cukup nanti. Astagfirullah wa atubu ilaih. Agak panjang, agak cepat dikit bacanya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Engko nek urung rampung mandek sik nang omah. Engko nek wis tekan ngomong perkorone beda Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kita memanfaatkan waktu, ya, pulang subuh dari masjid, atau kalau duduk di masjid sampai syuruk, baca itu sisa insyaallah, ya, sambil baca adkar sobah, ya. Kemudian, ya, sebab hal itu akan menjadi akhir segalanya bagi seseorang, karena ajal itu akan menjadi akhir segalanya buat seseorang. Selesai. Kalau udah ajal, mau apa lagi? Sudah. Dan bersyukurlah sebelum akhir hayatnya dia memperbanyak istighfar, karena itulah yang menggugurkan dosa. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu dan para ulama. Ya. Dengan ilmu seseorang dapat melampaui derajat teman-temannya. Karena apa? Karena pemahamannya terhadap ilmu. Ya. Ini ya. Ibnu Abbas itu melampaui teman-temannya. Hebatnya Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Itu majelis syuro yang dibuat Umar bin Khattab itu kalau tidak salah tahun ketiga beliau memimpin. Itulah majelis pertama kali yang dibuat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat majelis itu untuk apa? Ketika ada apa-apa bermusyawarah. Ini pentingnya bermusyawarah, ya, dengan para ulama ketika memutuskan segala sesuatu, ya. Maka ini orang-orang yang ahli ibadah ini pikirannya jernih, ya. Ini majelis yang dibuat oleh Umar itu kalau nggak salah tahun ketiga di masa kepemimpinannya, ya. Dan Abdullah Ibnu Abbas satu-satunya itu anak muda yang masuk ke majelis itu. Karena apa? Kehebatan Abdullah Ibnu Abbas, ya.
Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan Abdullah bin Abbas itu pernah dipeluk Nabi. Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarilah dia ilmu. Doa Nabi SAW kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian selanjutnya fadilah yang keempat, kandungan hadis yang keempat, boleh membicarakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, ya. Bagaimana Umar ya menunjukkan ini kenikmatan yang dimiliki. Kita memiliki Abdullah ibnu Abbas, ya. Tapi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, hati-hati ketika mendapatkan nikmat. Untuk tidak semua orang harus tahu, ya. Paling enak itu ya udahlah. Kalau kita punya nikmat, ya sudah. Kalau orang lain tidak perlu tahu, tidak usah tahu, ya. Ya cukuplah beberapa orang saja yang tahu, ya. Karena mohon maaf, ya, banyak orang itu kadang tidak bisa menjaga hasadnya, ya. Kan mudah sekali orang hasad itu, ya. Kalau punya nikmat itu kita khawatir banyak orang hasad, ya. Maka ceritakanlah nikmat itu kepada orang yang paling tepat, ya. Nabi Yusuf mendapatkan nikmat itu cerita kepada siapa? Hanya kepada bapaknya. Saudara-saudara yang lain dikasih tahu tidak? Tidak. Bahkan Nabi Yakub pun tidak ngasih tahu ke saudara-saudara yang lain. Maka ini pentingnya kadang menjaga rahasia nikmat itu kan. Tidak semua orang harus tahu, gitu. Cerita dapat nikmat ini, nanti orang jadi hasad. Hasidin idza hasad. Bahaya sekali hasad itu. Hasad itu kalau disertai dengan pandangan itu akan menjadi apa? Ain, ya, itu menjadi penyakit. Maka tidak semua orang, ya, harus tahu. Maka hati-hati juga share, ya, dapat nikmat itu share, ya kan? Share, ya kan? Bergajian di foto share, ya. Nah, itu nanti banyak orang iri itu kan. Dia khawatirkan. Maka tidak semua orang harus tahu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, tidak terlarang untuk memahami kandungan ayat Al-Quran yang tersembunyi di balik lafadznya. Ini artinya apa? Ada memahami Al-Quran itu secara teksnya. Nah, jadi para sahabat senior itu memahami Al-Quran sesuai dengan teksnya, dan itulah, ya, dengan itulah kita paham maknanya, ya. Seperti saya ngomong itu kan tekstual. Jangan memahami apa yang saya ucapkan saja. Nah, tapi Abdullah ibnu Abbas punya kemampuan lebih dari itu, memahami di luar teks, ya. Dan yang paling banyak itu apa, Pak? Yang sesuai dengan teks. Yang paling selamat sesuai dengan teksnya, ya. Maka di sini, ya, Abdullah ibnu Abbas, ya, memahami makna tersembunyi di balik apa? Makna ayat ini. Tentunya yang seperti ini tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Yang paham ini ahli ibadah, ya, dia sudah ngerti tentang hukum-hukumnya, faqih dia, ya kan, punya pemahaman yang bagus, ya. Ya. Kemudian selanjutnya diperbolehkan memasukkan anak muda dalam lingkup kalangan orang tua, ya. Diperbolehkan, ya, anak muda itu apa? Ya, masuk di kalangan, ya, orang-orang tua, ya, jika dapat mendatangkan manfaat. Jadi jangan mempermasalahkan anak muda, ya, anak muda waktunya tampil, Pak, ya. Ya, sudahlah, yang muda itu, ya, kita doakan saja, ya. Anak-anak muda yang jadi pemimpin kita itu tidak usah dipermasalahkan, kita doakan saja, yang sudah jadi kok, ya kan? Kalau kita bicara yang tidak baik, malah dosa sendiri kita. Sudah doakan saja, ya. Semoga memberikan maslahat untuk umat Islam, ya, doakan semoga jadi soleh, alhamdulillah muslim, ya. Nah, jangan diteruskan, Pak. Kemudian
berita gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengenai pembebasan kota Mekah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Itu artinya apa? Kota Mekah akan dikuasai, akan dibebaskan dari apa? Orang-orang Quraisy ya. Selanjutnya, seorang pemimpin hendaklah meminta pendapat para ulama. Ini pentingnya Pak. Jangan ditangkapi ulama. Ya, tapi apa? Dimintai penanggung jawab, apa dimintai pendapat, kumpulkan yang mereka punya mungkin pandangan yang berbeda dari sisi nilai-nilai agama ya. Ya. Serta orang-orang yang terkemuka dalam negeri tatkala memecahkan berbagai masalah umat yang penting ya. Ini maka pentingnya melibatkan ya ahli agama yang mereka mempunyai pemahaman yang mendalam tentang agama, melibatkan siapa? Para ulama. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Sudah disampaikan di faedah kedua di hadis yang pertama bahwasanya Allah tidak akan memberi hukuman kepada hambanya kecuali setelah hambanya dapat sampai setelah mendapatkan keterangan berupa dalil maupun hal yang lain. Nah, bagaimana ketika manusia atau hamba tersebut tidak pernah mendapatkan kebenaran ataupun keterangan atau dalil, misalnya orang-orang primitif yang di dalam sangat jauh dari peradaban dan sebagainya, itu kan mereka tidak mengenal agama dan mungkin tidak pernah mendapatkan kebenaran yang ada. Bagaimana mereka dan bagaimana ketika mungkin di akhirat nanti. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hatta nab'atha rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul. Maka Allah tidak akan mengadab seseorang itu ya sampai memang datang hujah ya. Semoga yang tidak sampai memang betul-betul tidak sampai kepada mereka itu sama sekali ya. Artinya apa? Memang artinya apa? Tidak sengaja dia ya. Tidak menyengaja untuk tidak tahu. Karena ada orang itu menyengaja untuk tidak tahu. Nah, itu kan ini yang tentunya ya. Kalau memang betul-betul semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena apa? Memang tidak sampai kepada mereka. Ya, bisa jadi pada ujung mana tidak pernah dengar Islam itu apa. Bahkan mengenal Islam aja enggak. Kata-kata Islam aja enggak pernah. Tahu Islam? Nah, kaget dia. Apa itu Islam? Ya, semoga orang yang seperti ini ya, Allah tidak menghukumnya. Tapi kok pernah dengar Islam, terbesit dalam hati apa Islam itu? Kan orang bisa mudah sekali, tidak harus orang datang kepada dia. Dia kan bisa mencari hidayah itu, ya kan? Apalagi lihat HP sekarang itu kan, mana orang yang tidak? Nah, ini orang modern. Ya, semoga orang-orang yang pedalaman primitif, saya tidak pernah mengenal itu, ya semoga Allah ampuni itu, karena memang tidak pernah sampai kepada mereka. Ya, wallahu a'lam. Ampun, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.